Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Anies Baswedan yang menyebut tantangan di 2024 nggak mudah ya, lawan bermodal besar. Dan ini sudah menjadi warning terkait bagaimana ya, sudah menjadi rahasia umum terkait pemilu yang berpotensi akan ya dicukongi dengan modal yang besar ya. Juga apa yang juga pernah disampaikan oleh Pak Mahfud bahwasanya 92% ya kepala daerah itu dibiayai cukong. Dan ini kita miris ya, tidak pernah ada yang mengkritik untuk menjadikan biaya pemilu itu murah. Sehingga setiap kepala daerah ataupun ya kandidat capres itu tidak tersandra oleh modal yang gede yang nantinya pasti akan ada imbal jasa yang harus dibayar ketika nanti berkuasa. Ini sesuai dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Bakal calon presiden Anies Baswedan menyebut lawannya di Pilpres 2024 nanti memiliki sumber daya besar. Karena itu, kata Anies, tantangan yang akan dihadapinya bersama pendukung sangat besar. Ia pun meminta para pendukungnya tak gentar menghadapi kondisi ini. Kita tahu tantangan ke depan bukan tantangan yang kecil, tantangan yang besar. Dan kita akan berhadapan juga dengan lawan yang memiliki sumber daya yang amat besar, kata Anies pada peluncuran gerakan Zikir Kemenangan dan Keselamatan Negeri yang disiarkan kanal YouTube PKS TV Selasa. Anies menuturkan tak takut dengan kekuatan material lawan. Menurutnya ia punya kesempatan menang jika ia memanfaatkan kekuatan spiritual. Dengan alasan itu ia mengajak pendukungnya untuk menghadapi lawan dengan gerakan spiritual. Salah satunya dengan zikir bersama. Insya Allah melalui zikir ini kita akan ketuk bersama dengan lebih keras lagi pintu-pintu langit yang insya Allah akan membukakan jalan-jalan baru untuk kita bisa menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya, ucap dia. Dia melanjutkan upaya meraih kemenangan ini bukan hanya soal satu orang atau suatu kelompok tertentu. Menurut Anies, hal ini menyangkut nasib seluruh komponen bangsa, anak cucu dan masa depan bangsa. Saat ini Anies menjadi salah satu nama bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat telah menyatakan dukungan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Nama lain yang juga menjadi bakal calon presiden adalah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Prabowo sudah mengantongi dukungan dari Partai Gerindra dan PKB, adapun Ganjar sudah didukung oleh PDIP dan P3. Komisi Pemilihan Umum akan membuka pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Pemungutan suara dilakukan 14 Februari 2024. Itu ya sobat sekalian terkait dengan apa yang disampaikan oleh Anies, bahwasanya lawan ke depan itu salah satunya mempunyai resources yang besar ya, entah itu modal dan juga sumber daya yang lumayan ya gede. Dan ini berlaku untuk semua orang ya tentu saja, karena kembali lagi biaya pemilu yang mahal, tidak mungkin seseorang itu membiayai sendiri ya. Sudah menjadi rahasia umum ya untuk dalam kontestasi kepala daerah maupun sampai yang level tinggi yaitu Pilpres gitu ya, modalnya gede ya, nggak enteng ya. Misalnya gubernur itu 250 M gitu ya, coba bayangkan. Padahal kalau kita melihat gaji gubernur ya tidak seberapa gitu ya. Katakanlah misalnya gubernur itu gajinya take home pay kalau benar-benar lurus itu 100 juta ya, kali 12 bulan ya 1,2 M, kali 5 tahun ya, kali 5 berarti 6 M ya. Sedangkan modal yang harus digelontorkan untuk kontestasi pilgub itu ya 250 M, mungkin sekarang juga bertambah gitu ya. Dari mana kalau tidak melalui potensi ya yang kita khawatirkan, yaitu terjadi korupsi yang besar-besaran ya. Nah itu dari level gubernur, belum level presiden yang nilainya tentu saja nggak lebih besar lagi, yaitu triliunan ya. Dan itu juga
menjadi ancaman ke depan kalau biaya pemilu ini mahal ya dari tahun ke tahun ya, termasuk untuk kontestasi kepala daerah ya, maka yang dikhawatirkan korupsi itu ya yang diharapkan malah menurun tidak akan terjadi, malah akan tumbuh subur karena ada praktek biaya politik yang mahal. Nah ini yang juga menjadi pertanyaan, kenapa tidak ada yang pernah mengkritik agar pemilu itu ya bisa dijadikan semurah mungkin, sepraktis mungkin ya, sesederhana mungkin, sehemat-hematnya gitu ya, kalau bisa gratis ya. Nah ini memang apa namanya banyak faktor ya yang akhirnya memunculkan biaya pemilu itu tidak bisa mahal ya, karena terus-menerus dipelihara oleh oligarki agar ketergantungan dengan oligarki itu apa namanya terus gitu ya. Termasuk juga adanya presidential threshold yang apa namanya seseorang itu tidak bisa nyalon ya, satu partai itu tidak bisa nyalon kalau tidak didukung 20% suara kursi di DPR dan 25% suara nasional ya. Dan ini tidak pernah dipermasalahkan, yang nantinya ya akan memberikan suatu konklusi bahwasanya ini terus dipelihara ya, agar ada kerjasama antara oligarki sebagai pemodal dan juga yang berkontestasi. Jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Anies ya, itu memang tantangan, termasuk juga dari koalisi Anies juga ya. Nggak mungkin Anies dalam melakukan safari ya segala hal itu dalam kontestasi pilpres itu dengan tanpa biaya ya, biaya juga besar gitu ya. Tapi yang menjadi lawan Anies ini ya diduga akan menggelontorkan segala hal untuk memenangkan kontestasi ya, kalau sudah berkuasa ya, apa namanya menggelontorkan segenap ya financial resource ya untuk memenangkan kontestasi. Nanti kalau sudah berkuasa ya pasti akan ada ya imbal balik, yaitu proyek-proyek bisnis untuk cukong dan juga kemudahan dalam ya melanggengkan ataupun melanjutkan bisnis ya para oligarki. Dan ini juga yang apa namanya sangat berbeda gitu ya antara praktek yang terjadi di lokal sini ya sama di negara yang sudah mapan ya berpolitikannya, mereka sudah mapan dalam hal berpikir dan juga coba untuk menciptakan good governance dan clean government ya. Coba contohlah Inggris misalnya. Inggris meskipun sistem pemerintahannya itu bukan presidensial, mereka disiplin tertib ya dalam hal kontestasi ya apa namanya untuk pemilihan perdana menteri ya. Jadi perdana menteri kalau kita melihat DPR-nya ataupun apa namanya DPR-nya Inggris itu ya tidak gede-gede amat ya, wakil mereka itu ya cukup ya ukuran tidak begitu besar, tetapi bisa menjalankan ya proses yang namanya perwakilan dari partai-partai, dan mereka sangat disiplin tertib ya, bahkan mereka akan sangat menjaga etika publik, termasuk juga jangan sampai ya melanggar ya aturan atau konstitusi yang sudah ada ya. Nah kalau mereka sudah ada pelanggaran dan sifatnya berat ya, itu pasti akan dikuliti, jangankan oleh media luar ya, media dari luar partai mereka akan dikuliti dari dalam partai mereka sendiri ya. Misalnya Perdana Menteri Boris Johnson ya, yang merupakan yang kemarin sempat berkuasa dan sempat melakukan pelanggaran, yaitu Watergate ya, pada saat pandemi melakukan apa namanya pesta yang itu terlarang karena harus ada social distancing ya. Pada saat Inggris itu lockdown, justru Perdana Menterinya pesta-pesta untuk merayakan ulang tahun, dan itu pelanggaran. Akhirnya dikuliti oleh medianya sendiri, Partai Konservatif pimpinan Perdana Menteri Boris Johnson ya. Dan akhirnya karena pelanggaran itu sangat apa namanya
sangat memalukan ya. Akhirnya di blow up oleh media, dan tidak perlu ya warga Inggris itu untuk turun ke jalan ya, cukup dengan beberapa desakan dari anggota internal Partai Konservatif sudah cukup untuk membuat Perdana Menteri Boris Johnson itu ya untuk ya mengundurkan diri secara kerelaan hati ya. Nah, beda kan kalau di sini misalnya itu perlu berjilid-jilid ya, rakyat itu harus bercapek-capek berkeringat untuk ya yang namanya desakan kepada presiden untuk segera dimakzulkan ya. Ngomong makzulkan aja kadang sering dituduh inkonstitusional ya, padahal undang-undang sudah mengatur masalah pasal pengangkatan dan pemberhentian gitu ya. Dan kalau di sini prosesnya panjang ya, apalagi ketika good governance dan clean government itu sudah jauh ya, sudah juga moral sebagian pejabat publik itu juga kurang gitu ya. Akhirnya segala hal dari desakan publik untuk presidennya untuk segera dimakzulkan itu ya akan sangat sulit sekali, apalagi sebagian besar partai di sini ya sudah dirangkul oleh kekuasaan. Itu adalah cara-cara yang praktis untuk bisa mempertahankan kekuasaan ya, padahal demokrasi ya slogannya kedaulatan dan tangan rakyat ya. Ketika rakyatnya ingin berhenti presidennya, yang terjadi adalah karena DPR-nya sudah dikuasai, maka itu akan sulit sekali gitu ya. Jadi masih ada hal-hal yang memberatkan gitu ya. Kalau di Inggris mudah, ketika sudah ada desakan mereka akan mundur dengan kerelaan hati ya. Jangankan untuk beberapa waktu yang lama ya, dalam Liz Truss itu ya, meskipun kembali lagi sistem pemerintahnya berbeda, tapi kan ini ada kesadaran politik dari masing-masing insan politik, yaitu Perdana Menteri yang baru menjabat tidak lebih dari 2 bulan itu sudah berhenti karena ada desakan publik ya. Pun juga ada menterinya juga lumayan gitu ya, yang namanya Suella Braverman ya, karena ada kesalahan untuk mengirim email saja menggunakan email yang harusnya memakai email resmi dari pemerintah, karena memakai email pribadi ya, dan melihat itu suatu kesalahan langsung mengundurkan diri. Nah, saat ini terjaga gitu ya bagaimana kedisiplinan dan juga moralitas orang-orang yang sudah mapan politiknya itu terus berjalan dengan baik. Sekarang ya Perdana Menteri yang baru yaitu dari keturunan India itu juga menggambarkan gitu ya bahwasanya hukum itu sama rata ya, equality before the law ya. Pada saat misalnya Perdana Menteri Inggris pertama yang sekarang itu ya kedapatan melanggar peraturan lalu lintas, tidak memakai sabuk di jalanan di desa di Inggris, itu langsung kena tilang gitu ya, langsung kena tilang dan memamerkan ya hasil pelanggarannya itu di Instagram ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya itulah ya, bahwasanya pertama ya presiden ataupun pemimpin suatu negara itu harus memberikan contoh teladan ya terkait untuk membentuk suatu pemerintahan yang good governance dan clean governance ya, yang itu jarang sekali terjadi saat ini ya. Misalnya kalau presiden ya tidak mau menilang presiden saat ini ya, tunggu tanggal ya pemberhentiannya ya di kantor polisi masing-masing. Dan ini juga terkait dengan biaya pemilu mahal ya. Kalau negara yang ekonominya sudah mapan sudah tidak berbicara masalah pemilu biaya mahal, karena pemilunya itu ya berlangsung cepat, sederhana dan murah ya, bisa dilakukan secara manual ya, bahkan secara elektronik ya. Bahkan ada juga yang ya memilih secara manual di rumah gitu ya, mengirimkan ya surat suara ke rumah melalui kantor pos ya, kemudian memilih mencontreng sendiri dan kembalikan lagi lewat ekspedisi pos ya. Bayangkan ya, itu aja kalau kita ya sangat jauh ya persoalan moral politik
para pejabatnya dan juga sistem pemerintahan yang jauh untuk dalam rangka membentuk good governance dan clean governance. Dan ini pemilu biaya mahal ya, sangat menjadi ancaman ke depan ya, terkait dengan modal yang kemarin juga diberitakan KPU tidak mewajibkan untuk melaporkan dana kampanye, dan ini tambah memberatkan dan akan ada banyak sekali ancaman potensi dana-dana asing itu masuk kan. Adanya ancaman adanya laporan yang wajib aja banyak sekali pelanggarannya, apalagi itu dihilangkan sama sekali oleh KPU ya, bahwasanya akan ada ancaman dana asing yang masuk ya, entah itu dari cukong yang menyamarkan namanya atau apalah gitu ya. Yang ini juga salah satu bentuk ancaman juga, bahwasanya pemilu ke depan itu memang akan sangat sulit untuk diharapkan ya kemurniannya ya, apalagi sudah ada unsur cawe-cawe dari presiden yang sudah disampaikan secara nyata dan terang benerang ceto welo-welo gitu ya. Jadi itulah ya kondisi saat ini yang harusnya ya publik itu harus melihat hal yang strategis untuk dikritik ya, terkait pemilu biaya mahal yang harusnya dikepras menjadi biaya murah ya, bahkan gratis ya, untuk menghilangkan ya potensi oligarki yang masuk ya, yang nanti akan menyandera para kepala daerah ataupun presiden yang sudah dimodali ya, yang disampaikan oleh Pak Mahfud bahwasanya malaikat kalau sudah masuk kekuasaan itu akan jadi iblis ya, dan itu berlaku untuk semuanya, termasuk juga Anies. Kalaupun sudah dimodali misalnya ya, potensi besar untuk tersandra karena modal pemilu yang begitu besar itu akan menjadi ancaman ya, dan harapan untuk menciptakan good governance dan clean government itu akan sangat sulit sekali. Ya, kita doakan semoga negeri ini menjadi lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.